Makanan itu change someone else's life. Kitchen life ini kayak art ya, kayak nggak akan ada habisnya sih. Karena makanan itu sesuatu hal yang unik. Menyangkut selera, menyangkut budaya. Who control the food, they will control the world. Don't always try to be the best, but always try to be different. Idealis itu perlu, tapi lu nggak bisa jalan kalau lu nggak bisa berbaur. Kreatif itu penting. Physically, verbally abuse itu it's common things that happens di dapur. Di kitchen sih aku kalau ngomong kasar udah kayak hukum rimba ya. Ya nggak kuat akan hilang aja. Kalau kamu mau jadi chef yang bagus, kamu harus punya foundation yang bagus dulu. Kalau menurut gue itu shit, one time, two times, no problem. Tapi kalau sampai third times you do the same shit gitu kan, same mistake, I flip out. Kalau bisa dibilang sesulit apa, yang gua hadapin adalah rasis di tempat gua bekerja pada waktu itu. Setiap hari itu pasti saya kesel ya. Yang orang nih kalau di Indonesia udah bunuh nih orang nih gitu. Gue bisa bilang, buat keluarga hancur gue. Gak punya waktu buat mereka. Dan itu satu hal yang gue sesalin, to be honest. Pasangan buat seseorang yang kerja di dapur itu memang butuh understanding yang besar. Selama saya jadi chef, either itu di Amerika atau di Bali, saya menghabiskan waktu saya lebih banyak di tempat saya kerja daripada di rumah. Aku pengen orang tuh kerja juga jangan cuma buat masak datang selesai. Kita harus kayak mikirin banyak hal di sekitar kita lah. You do not act like a boss, but you act like a leader. Lu nggak bisa maksain apa yang dimauin keluarga lu kalau dari sini lu sendiri nggak jalan. Pilihan gua, tanggung jawab gua, itu aja. Background siapa gue, Chef Maxi? Gue description buat gue sih, gue is a rebel, uncontrolled human being. Gue gede di jalanan sih mostly. Jadi lumayan keras hidup gue. Tapi gue, yang bikin gue cinta banget tuh kalau di rumah tuh keluarga gue, makanan nyokap gue. Gue orangnya temperamental. Perfeksionis dan temperamental. Orang-orang di atas gue, chef-chef gue juga didik gue keras banget. Tapi again, gue nggak bikin yang unnecessary drama ya. Kalau menurut gue itu shit, one time, two times, no problem. Tapi kalau sampai third times you do the same shit gitu kan, same mistake, I flip out. Physically, verbally abuse itu it's common things that happens di dapur. You just not human gitu kan. Jadi lu udah kayak robotik aja tuh. Jawaban lu cuma yes chef, sorry chef, yes chef, udah gitu aja. Gue bisa bilang buat keluarga hancur gue. Gak punya waktu buat mereka. Dan itu satu hal yang gue sesalin, to be honest. That's one of the reason kenapa kita pindah ke Indonesia. Karena kita basically nggak punya waktu buat keluarga. Gue nggak mau itu kejadian, gue ngulangin hal itu seperti itu lagi gitu. Jadi sosok Maxi yang seperti itu. Karena buat gue juga nggak bagus juga buat diri gue juga gitu. Secara fisikal sama secara mental gue juga. Jadi orang gila. Bisa serangan jantung loh. Stroke di dapur kan amsyong. Pas saat gue kembali ke Indonesia, gue mulai bisa belajar untuk membagi waktu. Karena gue ngerasa gak semuanya about karir atau pekerjaan. Keluarga is the most important thing. First God, second family,
baru kerjaan gitu loh. Dan gue sadar tanpa keluarga gue, tanpa Tuhan atau keluarga gue, I'm nothing, man. Menjadi chef itu kita kayak berada di tengah-tengah antara manajemen, perusahaan, dan karyawan. Kita harus menjembatani kebutuhan dari kedua kubu ini. Kayak saya mau karyawan saya juga di-treat dengan benar, dibayar dengan bagus, tapi juga saya mau bikin perusahaan yang tempat saya bekerja ini profit. Kalau arti makanan buat saya itu sesuatu yang sangat complicated, in the same time sesuatu yang sangat simple. Bisa jadi sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari sebagai kebutuhan premier, tapi juga bisa sesuatu yang bisa bikin masalah besar. Kayak ada pepatah mengatakan itu, who control the food, they will control the world. Makanan itu bisa memicu peperangan menurut saya. Beberapa tahun lalu, ketika saya menjadi head chef di Bikini Restoran dan eksekutif chefnya sedang libur atau on vacation, saya hanya mengambil libur sehari saja, dan pada saat hari libur itu, kitchen saya meledak. Saya langsung datang ke kitchen, kumpulkan tim, kemudian mengerjakan sesuatu dengan seadanya, kemudian berimprovisasi, alat-alat yang rusak pun saya ganti sehingga tidak mempengaruhi operasional. That's the worst thing happen to me. Of course, kalau bekerja di kitchen tuh berat, yes, berat sekali. Kayak you need to be disciplined, you need to hard work, you need to be creative, inovative, in the same time. Kayak kamu tuh harus improve dan improve terus. Kalau kamu stuck di satu tempat, nggak bakal lama lagi kamu bakalan tergilas sama persaingan yang ketat itu. Dalam hal bekerja itu, pendidikan not is number one, passion yang nomor satu menurut saya. Cerita awal kalau di Australia, saya kan baru belajar masak anggapannya di sana, dan aku lumayan beruntung dulu masuk ke restoran yang one of the top lah di Australia. Mungkin aku beruntung kayak aku baru mulai di dapur tahun 2017 kan, jadi work culture yang physically itu udah mulai berkurang, nggak separah 10-20 tahun lalu. Aku dapat posisi senior tuh mulai masuk di Bali kan. Challenging itu buat ngertiin orang lokal sih, chef-chef lokal, karena kan pertama work culture-nya mereka totally different. Paling parah aku pernah ketemu tuh tamu keracunan sih. Jadi aku sempat pada satu hari, sempat seminggu ada 3 orang masuk, 3-3 cabut semuanya, karena kayak ya nggak usah nyalain sih, generasi zaman sekarang kayak mungkin sedikit lebih lembek ya daripada especially yang tahun 2000. Nggak semua, cuma ya I feel kayak banyak banget sih yang lembek banget. Jadi itu balik lagi karakter orang beda-beda. Ada yang kerja untuk uang, ada yang kerja untuk belajar. Itu udah 2 orang yang beda banget. Itu udah hadapin mereka pun harus beda banget juga caranya. Kalau soal supplier aku cuma tahu dari Bali sebenarnya. Aku nggak tahu di Australia karena dulu kan aku belum pernah ngurusin sampai sedalam itu kayak dealing sama supplier segala macem. Si chefnya nggak minta kalau ada dapat share. Ini si orangnya udah kasih langsung 5%. Kalau sama masalah sama tamu mah nggak ada habisnya di sini. Either kayak dari hal kecil, dari ngomongin tamu komplain soal portion, soal price, soal rasa, terus soal suasana, tempat segala macam kan banyak banget sebenarnya variabelnya. I just love to cook what I want to cook and happy to cook it, just go for it. Jadi untuk balancing
hidup sama kerja tuh benar-benar penting sekarang. Yang penting sih komunikasi, balik lagi semua. If I want to do something, have to be the best. Aku selalu ngelihat kayak orang yang mau belajar, I push them or kayak 2 kali lipat dari staff yang lainnya. Paling sering sih kalau misalnya ada tamu sampai datang ke kitchen nyari kita kayak just say thank you because of they very enjoy the food, itu udah happy banget sih. Jangan pernah stop untuk research something sih. If you want to do something, just do crazy about it, push yourself to your limit, and then I think hasilnya bakal ngikutin kok. Gua itu start semuanya itu berawal dari Bali. Oke, awalnya itu sebenarnya dapur ini jadi pilihan terakhir, tapi yang direstui sama gue bawa Tuhan agak berlebihan ya. Tapi gue udah nyoba setahun setelah gue lulus SMA itu, gue nyoba berbagai macam instansi yang disarankan sama keluarga gue. Dari polisi, Kementerian Hukum dan HAM, terus sipir penjara, semuanya itu PNS. Itu. Semuanya itu disokong. Tapi emang gue pribadi enggak menjalani kemauan mereka itu 100%. Jadinya ketika itu berjalan, nggak ada yang dapat. Gue ogah-ogahan, gue nggak datang ke tesnya segala macam. Sampai pada akhirnya gue udah sebegitu putus asanya, temen gue datang ke rumah nawarin, itu temen dari gereja waktu itu. Dia datang nanyain kabar gue, biasa kita ngobrol-ngobrol. Terus dia nanya sekolah gue gimana kelanjutannya. Gue bilang gue nggak tahu karena gue udah nggak punya pilihan. Ya udah, coba kampus gue deh. Nah itu waktu itu gue masuk di 2010 di Politeknik Pariwisata Medan. Dari sekian banyak yang udah gue coba, cuman itu dong yang lulus. Kalau bisa dibilang sesulit apa, yang gua hadapin adalah rasisme yang ada di tempat gua bekerja pada waktu itu. Bagaimana rasisnya? Dari hal sepele, dari ngata-ngatain suku, ngata-ngatain agama. Dari awal bercanda, lempar-lemparan daging, sampai mau ribut. Dan paling terparah adalah rasisme yang terjadi karena mereka beranggapan gue pendatang yang nggak boleh mimpin mereka pada waktu itu. Alhasil, mereka merencanakan penusukan, pembunuhan. Gue kembalikan ke mereka pada waktu itu. Gue nggak mecat, gue membiarkan mereka, silakan. Kalau kalian setuju sama keputusan ini, silakan stay. Kalau nggak, ya. Idealis itu perlu, tapi lu nggak bisa jalan kalau lu nggak bisa berbaur. Kreatif itu penting. Untuk karakter kitchennya sendiri, gue nge-treatnya selalu berbeda-beda juga. Karena gue harus kenali dulu kan, tim gue seperti apa.
range umur anak gue gimana, latar belakang anak gue gimana. Gue harus dalemin sampai segitunya karena gue nggak mau ngulang kesalahan lagi yang bikin gue harus mau dibunuh orang lagi gitu loh. Intinya yang gue ngerasa kesini bahwasannya minum solusi terbaik buat gue bisa mikir, motivasi diri gue lagi, gue bisa introspeksi diri, tahu salahnya gue yang kemarin-kemarin itu apa gitu. Tanpa ada temen, gue sendiri aja. Buat gue pribadi, makanan yang gue buat selama ini yang memperlihatkan kepribadian gue sendiri, dan gue mau itu selalu ada pesan di dalamnya. Ya, saya lahir dan besar di Nusa Penida, jadi anak pulau dan suka masak. Waktu saya kerja di US ya, itu saya baru join sekitar 6 bulan. Saya dapat kabar kalau bapak saya meninggal mendadak ya, sakit mungkin kurang dari 24 jam. Terus saya dikabarin sama temen, ini bukan saudara, teman-teman, kalau bapak saya udah nggak ada. Nah sebelum itu sih bapak pernah nelpon seminggu sebelum ya, seminggu sebelum saya ditelepon ditanya kapan pulang. Saya bilang, oh nanti habis kontrak 6 bulan lagi nih pak, baru saya pulang tuh. Terus dia bilang, nanti kalau kamu pulang saya udah nggak ada. Paling seminggunya itu langsung kayak saya kerja di restoran yang paling berat, jamnya kurang ajar ya lamanya, masih penyesuaian, pressure juga. Terus dapat kabar seperti itu yang bikin saya kayak down, super down, yang kayak saya merasa apa ya, kayak gagal menjadi anak ya ke orang tua ya. Karena saya selalu fokusnya mau karir, tapi di sisi lain kayak bapak saya nggak ada di sana. Everything will be fine, but no, it's not. Everything will be fine. Saya terapi terus dan akhirnya bisa pulih sih. Basicnya di sana itu udah strong banget gitu. Kalau anak-anak di sini, kalau anak-anak kita orang Indonesia atau Balinese dikasih bisnis yang kayak gitu, mungkin mereka juga as good as anak-anak yang belajar di sana. Tapi kalau anak-anak kita di sini punya mentor yang bagus, yang memang benar-benar bisa mendidik tim, itu timnya bakal bagus kemanapun, gak bakal kecewa. Di sisi lain itu kalau di US ya, kalau emang benar-benar salah ya siap. Udah, ya siap aja gitu. Gimana ya kalau seandainya kita ada problem nih di kitchen nih, terus kalau seandainya yang diajak miskomunikasi, masalah, junior itu emang benar-benar kayak digoblokin, dibangsatin banget ya. Kata-katanya udah jelek banget ya. Udah kayak, kalau nggak di sini gue bunuh nih orang hebat. Tapi itu untuk saya tuh ya, saya ambil di sisi saya selalu belajar dari semua tim. Dari sana saya merasa belajar dari mereka. Terus saya sharing knowledge dan teknik ke mereka. Jadi kayak saya selalu mengkombinasikan knowledge saya sama knowledge tim saya. So I wanna grow together, maju bareng-bareng dengan tim. Karena duit gede, karena ruang lingkup kerjanya oke. Tapi lu ngerjain hal yang sama. Kalau semua enggak satu visi, semua enggak satu misi, buat gue mending lu cabut. Asalkan kita bisa bekerja dengan common sense-nya kita harus selalu hustling dalam bekerja,
mau selalu belajar, pasti bakal bisa bersaing. Sama jangan pernah lu makan orang, maksud gua kayak lu step orang dari belakang, cuma terus lu licking ass, kind of shit, itu buat gua sih enggak banget. Just be yourself, man. Kalau bilang shortcut, aku juga pernah melewati masa shortcut anggapannya. Tapi kan itu balik ke kalian, apakah bisa nggak ngikutin? Karena kan by the time kita kayak lompat posisi segala macam, otomatis kita punya tanggung jawab kan lebih gede juga. Apakah kamu bisa ngikutin apa enggak? Di sini kan bukan kompetisi ya, di FMB itu bukan kompetisi, cuma kayak how you can be different. The most fucked up moments I got sama Chef Maxi. I overcooked the steak and it just bam, punching the oven door and then quite fucked up night. Kalau dibilang capek ya capek. Kalau kita menikmati satu pekerjaan itu nggak bakal capek lah karena pekerjaan apapun yang kita lakukan kalau kita udah bisa menikmati pekerjaan itu nggak bakal terasa capeknya. Dan waktu pun nggak akan berasa 8 jam, 10 jam nggak terasa. Dibentak secara keras sih nggak pernah, palingan menegur aja sih pernah, menegur. Kalau bentak-bentak itu secara keras tuh nggak pernah sih. Chefnya marah-marah tuh sangat lucu sekali menurut saya karena dari logatnya dia tuh orang Batak tuh keras sekali. Saya bentak tuh, kau ini kenapa kerja seperti ini gitu. Chef idola, kalau untuk idola aku nggak ada. Untuk idola ya idola aku sendiri, diriku sendiri untuk idola. Cuman kalau mentor, wah sangat banyak untuk mentorku. Kayak mungkin Chef Maxi, Yoel, terus Sangga, dan pastinya Aditya Muskita. Banyak sekali diomelin sampai ngeri lah kalau Rian marah, dibilang banyak kata kasar, tapi oke lah, saya suka belajar sama Rian, saya seneng kerja sama Rian. Kerja di kitchen lumayan berat sih, dimana kita harus membagi waktu kehidupan sehari-hari dengan kerjaan di kitchen, karena kerja di kitchen kan udah pasti cuman nggak hanya 8 jam, itu bisa bahkan 10, 12, sampai 15 jam kita kerja, dan itu udah tuntutan kita harus ngelakuin itu. Hampir lupa apa yang harus diceritain pengalaman parahnya karena udah lewat aja, yang penting cuma jadi pembelajaran aja buat kita. Itu aja sih.